Teman-teman semua, coba kalian bayangkan, ada suatu negara yang terjebak dalam kegelapan, di mana satu generasi setelah generasi yang lain, mereka itu tidak pernah mengenal pendidikan yang sejati. Yang dimana teman-teman semua, pendidikan kerap kali dirasakan oleh segelintir orang, yang dimana mereka mampu secara finansial, sedangkan untuk masyarakat lemah, masyarakat mustadafin, mereka dibiarkan hidup dalam kebodohan. Apakah ini nasib yang akan kita hadapi? Apakah negara kita Indonesia dengan rakyatnya 270 juta jiwa akan berakhir tragis seperti ini? Bukankah dalam sejarah peradaban manusia telah banyak berbagai kerajaan, berbagai kekaisaran yang dia mampu secara militer, mampu secara ekonomi, tetapi apa? Mereka tetap hancur karena pendidikannya tertinggal dan tidak meratanya pendidikan, teman-teman semua. Menyikapi hal ini, sangat jarang sekali para tokoh di negara kita yang mereka bersuara lantang, kecuali Syekh Abdussalam Rashidi Panji Gumilang. Bahkan dalam ceramah Idul Fitri kemarin, beliau sampai mempertegas, memperingatkan kepada kita bahwa dalam sejarah peradaban manusia, berapapun banyaknya, berapapun hebatnya suatu kerajaan, pada akhirnya akan jatuh jika manusianya tidak dibangun dalam pendidikan, teman-teman semua. Sekuat apapun pertahanan militer yang dimiliki, bila pendidikan bangsanya jomplang, ingat, Romawi 1250 tahun hancur. Ottoman 600 tahun hancur. Syekh menggali sedalam-dalamnya karena pendidikannya tidak setara. Yang kaum elit pintar, yang rakyat jelata bodoh. Maka harus ditempuh untuk mempersiapkan Indonesia must be strong dengan memusatkan pendidikan. Memang tidak ada contohnya di dunia, kita membuat contoh untuk dunia. Menyikapi polemik ini, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas daripada ceramah Syekh Panji Gumilang pada Idul Fitri, yang dimana dalam ceramah yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang merupakan suatu gagasan yang dimana sudah sangat layaklah Syekh Panji Gumilang dianggap sebagai bapak revolusi pendidikan, teman-teman semua. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, dalam ceramah Idul Fitri, dalam khutbahnya, sangat jarang sekali kita mendengar khutbah seperti ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang di Al-Zaitun. Dalam khutbahnya beliau itu menyampaikan bahwa sangat penting kita belajar terhadap sejarah peradaban manusia. Janganlah kita melupakan sejarah. Mempelajari sejarah tidak hanya untuk memahami kisah masa lalu, tapi juga apa? Untuk mengambil ibrah, untuk mengambil hikmah yang berharga daripada setiap pembelajaran yang ada. Dalam satu kesempatan, Syekh Panji Gumilang menceritakan bagaimana hebatnya kekaisaran Romawi. Dalam kekaisaran Romawi, kita melihat betapa hebatnya secara militer, betapa hebatnya dalam ekonomi. Bahkan dalam hal hukum, kita pun mengambil intisari hukum juga daripada Romawi. Kan begitu. Tetapi ada satu hal, teman-teman semua, yang menjadi catatan dalam hal ini. Apa? Ketika pendidikan yang ada dalam kekaisaran Romawi tidak merata diberikan kepada masyarakat. Pendidikan hanya dirasakan bagi mereka segolongan bangsawan dan priayi. Tentu kita melihat begitu jomplangnya antara pendidikan dengan apa? Kemampuan militer, kemampuan ekonomi yang ada dalam Romawi. Dan kita melihat bahwa Romawi tidaklah jatuh karena musuh. Romawi tidaklah jatuh karena kurang lengkapnya persenjataan. Tidak, teman-teman semua. Tetapi Romawi jatuh ketika apa? Ketika mereka mengabaikan
pendidikan. Kita melihat teman-teman semua kesetimpangan pendidikan yang ada antara kaum elit, kaum bangsawan dengan kaum rakyat jelata. Daripada kesetimpangan ini timbullah ketidakharmonisan, timbullah perpecahan internal yang dimana para bangsawan, para elit yang mereka bergelar, yang mereka mengalami pendidikan luar biasa, mereka dengan semena-mena menindas masyarakat bodoh di sana. Sehingga dalam keadaan seperti itu sangat terbuka lebarnya peluang-peluang korupsi yang ada. Terlebih lagi para elit, para bangsawan, orang-orang Romawi melihat bahwa pendidikan hanya untuk mereka yang bergelar, yang memiliki harta, bukan untuk rakyat biasa. Tentu anggapan demikian adalah suatu anggapan yang salah. Kita melihat pendidikan, teman-teman semua, adalah suatu senjata yang paling ampuh untuk melawan ketidakadilan. Dengan pendidikanlah hal-hal ketidakharmonisan, perpecahan dan sebagainya bisa teratasi, teman-teman semua. Kendati demikian, jika pendidikan hanya dirasakan oleh segelintir orang, artinya orang-orang yang bangsawanlah yang mampu merasakan pendidikan, sedangkan orang-orang rakyat jelata tidak mampu merasakan pendidikan, maka bersiaplah ketimpangan sosial akan terus berlanjut, sehingga apa? Mengakibatkan peradaban yang telah dibangun dengan susah payah jatuh tersungkur, teman-teman semua. Apakah kita sebagai bangsa Indonesia mau mengulangi hal yang sama? Jika kita melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang adalah seorang bapak revolusi pendidikan, yang dimana Syekh Panji Gumilang mampu melihat betapa besarnya potensi bangsa Indonesia, teman-teman semua. Syekh Panji Gumilang mengerti bahwa Indonesia ini mampu menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, baik secara ekonomi, militer, bahkan moral dan spiritual. Tetapi Syekh Panji Gumilang juga melihat kenyataan yang ada, yang dimana tembok yang membatasi itu adalah sistem pendidikan yang sangat tidak memadai masyarakat. Sehingga untuk memperbaiki moral bangsa, akhlak bangsa, spiritual bangsa, seharusnya pendidikan inilah menjadi pondasi daripada bangsa kita. Terlebih, dalam Undang-Undang Dasar, negara telah diamanahkan untuk mencerdaskan segenap bangsa Indonesia. Tetapi kita melihat faktanya, hanya segelintir orang yang mampu merasakan pendidikan secara memadai. Mengapa harus merubah sistem pendidikan? Kita melihat kok, di Indonesia itu banyak sekali sekolahan, banyak sekali pondok pesantren dan lain sebagainya. Tetapi sistem pendidikannya sangat kaku, teman-teman semua. Kita melihat dalam Ma'had Al-Zaitun, ya, pendidikan di sana bukanlah hanya angka-angka atau teori yang kaku, teman-teman semua. Pendidikan di sana adalah membangun karakter siswa-siswi menjadi putra-putri bangsa Indonesia. Terlebih lagi di Ma'had Al-Zaitun tidak hanya menciptakan generasi yang cerdas, tetapi juga apa? Bijaksana, penuh empati dan juga apa? Siap menghadapi tantangan masa depan. Dan itulah yang menjadi daripada visi Syekh Panji Gumilang ketika mendirikan Ma'had Al-Zaitun, yang dimana pendidikan itulah yang seharusnya membebaskan, bukan hanya sekedar mengisi informasi dalam otak kita, tapi pendidikan itulah yang seharusnya mengembangkan potensi, mengembangkan teori kita dapat untuk mampu kita jalankan untuk menghadapi tantangan masa depan. Terlebih lagi, daripada hal itu semua ditujukan untuk apa? Menciptakan pribadi yang kuat, pribadi yang mandiri, serta pribadi yang berbudi luhur. Namun, bagaimana jika kita bisa mengubah paradigma pendidikan? Apa yang terjadi jika seluruh masyarakat dari Merauke sampai ke Sabang mendapatkan, merasakan pendidikan yang sama kualitasnya secara merata, teman-teman semua? Inilah yang ditawarkan oleh revolusi pendidikan yang dibawa oleh Syekh Panji Gumilang. Revolusi pendidikan tidak hanya berfokus pada gedung-gedung pendidikan yang megah, tidak. Atau berfokus pada kurikulum yang senantiasa berganti tetapi tidak ada hasilnya sama sekali.
Tetapi revolusi pendidikan yang digagas oleh Syekh Panji Gumilang adalah memperdayakan individu, teman-teman semua, menyentuh jiwa-jiwa muda yang siap turun tangan, turut serta untuk membangun perubahan. Syekh Panji Gumilang juga percaya bahwa pendidikan adalah salah satu jalan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, teman-teman semua. Di Al-Zaitun, pendidikan bukan hanya sekedar kelas dan teori belaka, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat. Bahkan para santri pun diajarkan dan diperdayakan untuk mampu mengelola sumber daya alam yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik dalam pertanian, kelautan, lain sebagainya, teman-teman semua, tanpa harus merusak alam. Dan kalau kita lihat, ini adalah konsep pendidikan yang utuh, yang tidak hanya mendidik siswa untuk menjadi pekerja, menjadi buruh, tetapi juga mendidik siswa untuk menjadi mandiri, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, serta menjadi orang-orang pembaharu, dan juga apa? Menjadi pengemban amanah Undang-Undang Dasar. Jika kita melihat bagaimana ketimpangan sosial di Indonesia, terlebih dalam hal pendidikan, ingatlah teman-teman semua, jika kita tidak segera bertindak, maka negara kita, Indonesia ini, akan terperosok dan bisa juga jadi hancur. Mengapa demikian? Karena masyarakatnya tidak dibangun, teman-teman semua. Kita tidak menafikan pembangunan infrastruktur, kita juga tidak menafikan pembangunan militer, pembangunan ekonomi, tetapi jangan dilupakanlah hal yang amat penting, yaitu membangun manusia melalui pendidikan. Tanpa adanya pendidikan yang merata, kita akan kehilangan generasi kita, teman-teman semua. Sehingga generasi kita dikatakan sebagai apa? Generasi yang tidak bisa baca tulis, tidak bisa menghitung dan sebagainya, atau bahkan generasi IQ jongkok. Sehingga bisa jadi generasi kita selanjutnya akan jatuh terpuruk dalam kemiskinan, dalam kebodohan, bahkan dalam ketidakadilan. Menyikapi hal itu, kita nggak bisa hanya menunggu, teman-teman semua, tanpa kita memulai daripada diri kita sendiri. Janganlah sampai kita terlambat, teman-teman semua, dalam mengambil sikap ini. Terlebih lagi, pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Sudah berapa banyak orang yang dahulunya terlahir dalam keadaan miskin, ketika dia mendapatkan pendidikan, setidaknya dia mampu merubah taraf ekonomi orang tuanya. Setidaknya dia mampu merubah taraf ekonomi dirinya sendiri berkat pendidikan, teman-teman semua. Tidak bisa kita nafikan itu. Tetapi jika kita gagal dalam pendidikan, gagal dalam membangun manusia, maka berhati-hatilah, peradaban yang telah kita bangun akan hancur binasa. Terlebih suatu anggapan 2045 Indonesia emas, bisa jadi itu hanya angan-angan belaka tanpa ada realisasi dari kita itu sendiri. Sebagai akhir kata, teman-teman semua, kita sebagai bangsa Indonesia masih memiliki waktu. Daripada waktu inilah seharusnya kita usahakan dengan sepenuh dan sekuat tenaga untuk merubah, untuk membangun peradaban manusia, untuk membangun manusia insan kamil melalui pendidikan. Syekh Panji Gumilang melalui Al-Zaitun telah memberikan panduan kepada kita. Ma'had Al-Zaitun adalah sebuah jalan menuju revolusi pendidikan Indonesia yang akan mengubah Indonesia menjadi negara adil, makmur, dan sejahtera. Tapi perlu diingat, Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun tidaklah bisa melakukannya itu sendiri. Harus bersama-sama dengan kita semua. Artinya apa? Kita pun wajib melakukan itu secara individu, teman-teman semua. Baik individu kita sebagai kelompok masyarakat, ataupun pemerintah, ataupun lembaga pemerintahan, wajib untuk bersama membangun pendidikan yang memadai untuk negara kita. Dan ingatlah betapa hinanya kehancuran peradaban yang telah dibangun ratusan tahun lamanya. Romawi, Ottoman, bahkan Abbasiyah, semuanya hancur ketika pendidikan telah dinomorduakan, ketika pendidikan
sudah tidak lagi menjadi prioritas ketika pendidikan dijadikan hanya alat untuk memperbudak sesama manusia. Maka dari itu, wajiblah kita revolusi pendidikan, teman-teman semua. Kita tidak menafikan pembangunan infrastruktur, kita juga tidak menafikan pembangunan militer, pembangunan ekonomi, apalagi pembangunan pangan. Kita tidak menafikan itu. Tetapi janganlah pembangunan di atas tadi menomorduakan daripada pembangunan manusia melalui pendidikan. Sekian dari saya. Wallah muwafiq illa aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua. Merdeka.